Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Zahra Yulia Hidayatin dengan NIM 2350337. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai puisi. Istilah puisi mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Kalian mungkin suka membaca puisi atau menulis puisi. Sebelumnya, apa sih puisi itu? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-katanya. Dalam puisi, kita dapat mengungkapkan beberapa hal, misalnya kegelisahan, kerinduan, dan pengagungan dalam bahasa yang indah. Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Nah, untuk membedakan puisi dengan jenis karya sastra lainnya, kalian bisa memperhatikan ciri-ciri puisi berikut ini. Ciri-ciri puisi yang pertama, puisi memiliki beberapa bait. Umumnya, setiap bait terdiri dari 4 baris atau lirik. Ciri-ciri puisi yang kedua, ada puisi akan menggunakan diksi atau pilihan kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyinya. Ciri-ciri puisi yang ketiga, ada rima. Rima adalah pengulangan bunyi baik dalam baris lirik atau akhir sajak. Rima bisa berbunyi A atau AB. Dan yang keempat, puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Selanjutnya ada tujuan puisi. Tujuan puisi yang pertama itu ada ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Yang kedua, ada pemikiran filosofis dan refleksi. Yang ketiga, ada pemberian makna simbolik. Dan yang keempat, estetika dan keindahan. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi yang pertama itu ada puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyairnya. Puisi naratif terbagi menjadi dua, ada balada dan romansa. Balada adalah jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Sedangkan romansa adalah jenis puisi yang bercerita tentang kisah percintaan. Jenis puisi yang kedua itu ada puisi larik. Puisi larik adalah puisi yang mengungkapkan perasaan penyairnya. Puisi larik terbagi menjadi 3 loh. Ada elegi, serenada, dan ode. Jenis puisi yang ketiga itu ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang dimana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang menarik perhatian. Puisi deskriptif terbagi menjadi 2, ada satire dan kritik sosial. Selanjutnya ada bentuk penyampaian puisi. Bentuk penyampaian puisi bisa dibacakan, dideklamasikan, atau dalam bentuk pertunjukan. Contohnya, musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Selanjutnya ada unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi disebut juga dengan struktur pembangun puisi. Nah, struktur puisi terbagi atas struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Yang pertama, struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi merupakan unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam susunan kata-kata puisi. Struktur fisik puisi yang pertama itu ada diksi atau pilihan kata. Diksi merupakan pilihan kata yang dapat dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Struktur fisik puisi yang kedua itu ada imaji. Imaji merupakan kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawinya, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Kemudian, struktur fisik puisi yang ketiga itu ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang dapat ditangkap dalam indera yang memungkinkan munculnya imaji. Struktur fisik puisi yang keempat itu ada bahasa figuratif atau majas. Bahasa figuratif atau majas merupakan bahasa yang dapat mengandung makna kiasan. Bahasa figuratif membuat puisi kaya akan makna. Beberapa majas yang mungkin sering digunakan di dalam puisi itu adalah personifikasi, hiperbola, metafora, dan lain sebagainya. Struktur fisik puisi yang kelima itu ada tata wajah atau tipografi.
Tipografi adalah susunan kata, kalimat, lirik, dan bait dalam puisi. Bait puisi dapat saja ditulis di tengah-tengah, di tepi kanan, dan di tepi kiri. Bahkan ada loh puisi yang berbentuk hati, zigzag, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur batin puisi. Struktur batin puisi merupakan unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Katanya, struktur batin puisi terdiri atas tema, prosa, nada, dan amanat. Oke, selanjutnya di sini saya akan membacakan puisi. Yang fana adalah waktu. Karya Sapardi Djoko Damono. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari. Kita lupa untuk apa? Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Makna puisi yang fana adalah waktu menyiratkan beberapa pesan. Sapardi mencoba mengingat sesama betapa pentingnya waktu yang dimiliki di dunia. Tuhan memberikan kesempatan manusia untuk terus hidup dan menikmati setiap ciptaannya, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk penutupan kali ini, saya akan membacakan pantun. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.